Are you feeling good? Hungry? Thirsty? Sleepy? Very hot? Okay, before we begin our meeting today, let's pray based on our belief. Pray, begin. Itu apa yang kita baca? Kita ya. Karena kalau bacanya doa makan nanti lapor ya. Kalau doa itu takutnya nanti kalau punya takut ya. Oke, nah jadi kali ini kita masuk ke materi. Nah, ada beberapa materi yang memang perlu kita ulang ya. Jadi lebih ke mengingatkan kalian masih ingat ya. Nah, terus ada beberapa yang memang perlu saya tambahkan ya. Oke, kita akan ke sini. Ketika kita ingin membuat sebuah kalimat kata-kata, entah itu menulis, entah itu kita ingin mengucapkan sesuatu, itu kan terdiri dari beberapa susunan kata. Jadi ketika saya ingin mengucapkan misalnya study English, kita belajar bahasa Inggris, ada kata we, ada kata study, ada kata English. Jadi dia terbentuk dari beberapa kata yang harus disusun sesuai grammar sehingga menghasilkan kalimat yang pas ya. Nah, kelas kata yang pertama yang akan kita bahas adalah noun. Maksudnya noun, what is noun? Kata benda. Nah, noun ya, bukan noun ya, noun. Nanti kita sambil belajar baca. Kadang kalau bahasa Inggris itu susahnya tulisannya apa, bacanya apa gitu ya. Nanti kita bisa belajar sambil jalan. Nah, kata benda. Kata benda itu misalnya apa sih kalau misalnya? Table, oke. Selain table, oke, bisa. Next, buku bisa smartphone. Nah, apakah selalu berbentuk benda lain? Nah, bisa juga dia berbentuk benda hidup ya. Nah, jadi intinya noun adalah kata yang tujuannya merujuk kepada benda mati atau benda hidup. Benda mati itu berarti mungkin benda yang dia bentuknya abstrak atau benda yang dia bentuknya konkret jelas gitu ya. Atau bisa merujuk ke benda hidup dalam artian seperti hewan atau orang ya, orang atau nama tempat atau nama tempat ya. Jadi kata benda itu luas ya, bukan berarti bahwa kata benda itu yang merujuk ke benda. Nah, cuman kalau diklasifikasikan dalam kelas kata ya, dalam grammar, maka benda hidup, benda mati itu termasuk jenis kata benda. Oke, ada beberapa jenis kata benda nih. Nah, ini mungkin pernah dijelaskan kan? Nah, kita akan sekilas saja ya tentang kata jenis kata benda yang pertama adalah kata common. Ketika kalian menemukan kata bahasa Inggris yang dia tulisannya ada berkonsonan, maka dia cukup dibaca single common. Gak usah common, gak usah dikasih gitu ya. Nah, segala kata bahasa Inggris yang ada dalam cukup dibaca single, beda bahasa Arab ya. Jadi cukup dibaca single, gak usah kayak kanan ya. Oke, misal apa sih benda umum yang di sekitar kita yang tadi disebutkan kayak book, table, chair, terus misal girl, student, teacher, woman, man, boy, for example girl, flower, terus building, country, city dan sebagainya. Intinya ya benda yang umum. Nah, sementara sampingnya adalah proper. Proper itu dia lebih spesifik dari ini. Bisa juga dia contohnya dari ini. Misal, ketika kami-kami adalah girl itu kan luas. Mungkin propernya bisa nama orang yang dia perempuan. Terus misal
namanya itu adalah city, misal proper itu bisa nama kota ya, bisa Jakarta, Solo misal. Terus namanya animal, mungkin propernya bisa cat, rabbit, dog dan sebagainya. Terus kalau namanya itu flower, mungkin propernya bisa nama bunga ya, rose for example. Terus kalau namanya country, nah maka propernya itu bisa Indonesia, for example dan sebagainya. Jadi proper itu lebih biasanya proper itu di beberapa jenis kata itu diawali berupa kata nama orang, misal ya, terus nama tempat, nama negara, nama desa, nama kota, wilayah, nama merek itu biasanya diawali dengan huruf besar. Nah, nama juga diawali pasti dengan huruf besar ya, karena kan nanti jadi orang besar ya. Jadi seperti itu. Terus kita di sini. Terus bisa karena itu adalah misal sepatu khusus misalnya ya, atau bag atau apapun sepatu, maka propernya itu bisa nama merek dan itu pasti tertulisnya huruf besar. Jadi merek itu juga termasuk kata benda. Oke, terus kita ke sini. Countable itu apa? Kalau itu dihitung, itu bisa, maka countable bisa dihitung. Benda apa sih yang bisa dihitung? Yang intinya kita bisa hitung dengan jumlah yang mungkin pasti atau mungkin. Nah, misal katakanlah table, student, terus apa lagi ya? Chair, misalnya, classroom, teacher, bag, komputer dan sebagainya. Intinya kita bisa menghitungnya ya, menghitung benda tersebut. Mau pakai apa, mau pakai suatu, sebuah, misalnya sebagainya, ini bisa dihitung. Nah, sementara kebalikannya adalah uncountable, biasanya kalau bahasa Inggris itu kalau ada kata un bacanya itu artinya negatif, tidak. Uncountable maka tidak bisa dihitung. Uncountable tidak bisa dihitung. Nah, misal seperti itu ya. Oke, benda apa sih yang tidak bisa dihitung? Nah, ada jenis benda tertentu yang dia nggak bisa dihitung, biasanya terkait dengan unsur darah air, darah api tanah ya. Unsur-unsur seperti itu tidak bisa dihitung. Terus segala sesuatu yang dia bentuknya abstrak, kebahagiaan bisa dihitung, tapi cuma bisa dirasakan. Cinta bisa dihitung, tidak bisa dirasakan. Terus misal apa ya? Atau yang biasanya kaitan sama makanan, dan makanan atau minuman yang mungkin dia berbentuk cair air gitu ya. Misal, udara, ini udara ya, bukan air ya, udara, misal air. Terus, for example, coffee, teh, tea. Terus apa lagi ya? Sup misal ya, jus. Terus atau yang terkait dengan unsur bahan makanan, bisa kayak cheese, keju, butter. Terus apa lagi ya? Sugar, salt, sand, pasir dan sebagainya itu nggak bisa dihitung. Terus misal katakanlah air nggak dihitung pakai apa? Pakai tetes, kan enggak? Kalau secara ilmiahnya air, udara, api dan segala yang kita sebutkan tadi tidak bisa dihitung. Nah, terus apa lagi sih misal benda yang dia bentuknya abstrak kayak tadi saya bilang cinta, love, happiness, kebahagiaan tidak bisa dihitung. Terus misal benda yang dia terbuat dari small parts ya, atau bagian-bagian yang kecil, bagian yang lembut, misal gula, beras misal. Kalau gitu pakai apa? Bijinya tidak mungkin ya. Kita di luar takaran kita. Terus misal garam, pasir, misal sand, kalau itu tepung ya. Terus tebu, bisa rumput, terus spaghetti, nah itu nggak bisa dihitung untuk apa? Perhelai, perbatan, nah terus atau bahan makanan yang biasanya dipotong menjadi bagian-bagian kecil, bisa roti, bread, bisa roti kan biasanya dia dipotong ya, bisa kayak awar, terus ikan fish, terus keju biasanya kan dipotong tipis, terus coklat misal ini biasanya dipotong kotak misalnya ya, dan sebagainya, daging. Terus
kopi, hujan juga nggak bisa dihitung. So, asap misal ya, kabut, debu dan sebagainya. Terus bisa juga ya pikir dengan material atau bahan-bahan ya, misal ada bangunan, bahan-bahan tertentu, misal kayu nggak bisa dihitung ya. Terus kayak kaca, emas, silver, es misalnya, ais, terus apa lagi ya, dan sebagainya. Ini kan bahan-bahan semen kayak saya bilang ya. Terus, nah biasanya kan gini, kalau kita ingin membentuk jamaah, kalau dalam bahasa Inggris kan ada SDF ya kan? Nah, untuk benda yang uncountable kita tidak bisa tambahkan S di belakang ya, terutama kepada untuk benda yang kaitan sama makanan, sama minuman, sama yang terbentuk dari unsur yang kecil, misalnya buku ya. Terus misal banyak buku, many books ya, misalnya banyak gula, many sugars, tidak bisa. Uncountable yang terutama ini 1, 2, nah beberapa ini ya, liquid yang kaitan sama minuman, makanan, dia kan tidak bisa ditambah es. Misal gulanya banyak, sugars ada. Garamnya kebanyakan, garamnya banyak, salt pakai es tidak bisa. Pasirnya kebanyakan seks pakai es tidak bisa ya. Terus berasnya banyak rices tidak bisa. Terus airnya banyak sekali waters tidak ada. Kopinya banyak coffees tidak ada. Terus misal apa lagi ya, asapnya banyak, smokes pakai es tidak bisa. Nah, terus bisa cheese, kejunya ada banyak nih, bisa makan banyak keju, cheeses nggak ada, butters nggak ada. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin membentuk jamaknya? Apalagi benda seperti ini tidak bisa ditambah STS ya. Nah, intinya gini, yang awalnya dia tidak bisa dihitung bisa berubah jadi bisa dihitung. Untuk nama makanan dan minuman lagi tidak bisa ditambah SES di belakang. Maka yang harus dijamakan adalah takarannya. Maka misal saya minum teh, misal I drink tea bisa, tapi kalau lebih baik ada takarannya nih. I drink a glass of tea. Kalau saya minum banyak teh, I drink this kan tidak bisa. Maka kita pakai takaran, bisa kita pakai takaran gelas jadi glasses ya. Misal I drink 2 glasses of tea. Jadi bukan bahan makanan atau minumannya yang ditambah es, tapi takaran yang tambahkan. Misal nasi goreng, fried rice, nasi gorengnya banyak fried rices kan ya. Maka pakainya takaran, misal a plate of fried rice atau 2 plates of fried rice. Jadi jamaknya adalah kirimnya. Atau misal soup, misal a bowl of soup. Nah, terus 2 bowls of soup ya, bukan soup pakai es. A cup of coffee, 2 cups of coffee, bukan 2 cups of coffees. Nah, jadi dijamakkan takaran. Terus misal sendok gula, spoon of sugar. Misal 5 sendok gula, maka ya tinggal 5 spoons of sugar. Nah, jadi dia tetap itu ya tambah-tambahan SDS. Terus misal pakai takaran yang lain, misal minyak, misal ya sudah kan kalau ini sudah bisa, maka pakainya takaran kilogram misal. Terus untuk keju misal, kejunya banyak, juices sudah bisa ya. A slice of cheese, maka itu maksudnya 1 potong cheese. Terus kalau kejunya banyak, itu kita pakai slices of, misal 5 slices of cheese, bukan cheeses. Terus ini biasanya untuk coklat, ini untuk air ya. Terus misal sebotol mineral water, misal bottle of mineral water. Kalau 10 botol air mineral, maka 10 bottles of mineral water. Ya, nggak usah waters ya. Nah, jadi ini berlaku untuk yang beberapa makanan sama minuman ya. Jadi pakailah takaran. Maka yang awalnya nggak bisa dihitung bisa juga jadi bisa. Terus ini tambahan lagi untuk uang. Uang itu juga nggak bisa dihitung ya. Saya tambahkan di sini ya. Ini terus kayak uang
tapi ketika dia ada takaran, misal hitungan jam awal, terus apa ya, minute, second, maka dia bisa berubah jadi bisa di waktu. Aku nggak punya banyak waktu, bisa. Terus kayak waktu nggak bisa dihitung dasarnya kecuali dia ada nominal ya, bisa ada berapa rupiah. Terus bisa apa lagi ya? Mami. Oke, nah bisa seperti itu, nanti bisa kita tambahkan seperti itu. Terus next, sampai dulu ada pertanyaan ini guys. Kalau aku nanti melihat aja ya. Konflik itu nyata, jelas. Benda yang jelas, benda yang nyata. Secara sense ya, kita bisa deteksi, kita bisa sentuh. Apakah benda yang konkret, benda yang bisa dihitung? Maksudnya bisa, yes ya. Mungkin bisa. Apakah benda yang konkret itu benda yang common atau proper? Mungkin bisa. Jadi satu benda itu dia bisa jenisnya macam-macam. Misal, apple itu contender bisa. Terus proper juga bisa seperti itu ya. Jadi jelas konkret jelas. Sedangkan abstrak, nah, sesuatu yang abstrak, sesuatu yang terkait dengan pemikiran ide, emotion itu kalau istilahnya itu kayak ekspresi kebahagiaan, kesedihan ya, kekecewaan, misal cinta seperti itu ya. Nah itu namanya emotion ya, perasaan itu feeling atau terkait dengan konsep. Misal kayak tadi love, time, happiness, apakah sesuatu yang abstrak tidak bisa dihitung maksudnya yes. Jadi misal love, cinta, misal dia abstrak juga ya, uncountable juga misal. Terus next kita ke sini, kempal itu terdiri dari gabungan dua atau lebih dari dua kata, di mana dia menciptakan kata benda bisa menghasilkan makna yang sama, bisa menghasilkan makna yang berbeda, bisa ditulis dengan tanpa spasi, ya, dengan spasi atau dengan strip. Nah untuk yang pakai ini, yang strip ini nggak banyak sih katanya yang dikit. Nah misal kayak waterfall, air fall jatuh, waterfall artinya ada jumur, nah masih nyambung. Terus ya, rainbow itu sikut, rainbow nyambung ya. Nah maka maksudnya itu adalah perempuan, jadi dia bisa menghasilkan makna yang tidak jauh dengan unsur pembentuknya, bisa juga dia berbeda. Nah terus bisa kayak apa? Apalagi ya kalau yang buat itu misalnya handphone. Nah ini kan juga tertulis kan tanpa spasi kan, ada hand sama phone, tapi dia digabung jadi kata benda. Rainbow, blackboard, apa tulis kita masih nyambung ya. Whiteboard masih nyambung, soft case, hard case, mobile phone, football bisa, homework bisa, dan sebagainya. Terus aku tidak memisahkan spasi ya, kayak mesin, misalnya dia. Mungkin bisa beri ada example contoh lain bisa. Sandwich bisa, enggak sandwich, bisa kita. Enggak. Itu BIC enggak bisa. Apa yang lain? Hamburger bisa. Hal itu daging maksudnya. Hal itu daging. Kalau bisa kalian sering nonton film itu biasanya sering juga bukan tapi HAM itu daging burger ya, bentuknya hamburger itu termasuk. Terus bisa. Terus next ada lagi. Aku kok makanan cepat ya. Terus apa lagi? Ya bersihkan lagi. Lexus bisa kan Lexus. Supaya dapat sepatu, maksudnya sepatu yang cekek bisa. Terus kalian pakai sandletis ya bisa. Meskipun itu merek, tapi kan dia pernah enggak, berarti bisa masuk. Oke bisa. Bisa. Terus apa lagi? Kempangan. Habis bisa, flash disk bisa. Maksud saya itu jadi kan gabungan dua kata
terdiri dari kumpulan orang, kumpulan hewan, kumpulan benda yang intinya itu jadi satu kumpulan. Nah, bisa kayak apa? Bisa kayak kata buket, buket bunga misal. Kalau buket kan mesti isinya bunganya banyak ya. Apakah ada cuma satu atau enggak? Nah, buket itu juga benda, tapi dia jumlahnya sebenarnya gitu ya. Terus bisa kayak kata tim itu banyak misal. Tim sepak bola berapa orang? 11. Nah, aku mau buat tim nih berapa orang? Satu orang kan kita nanggung satu orang ya. Aku mau buat grup nih isinya satu orang pendek. Ngapain buat grup ya? Pasti isinya lebih dari satu. Terus staff itu kumpulan karyawan. Terus family pasti isinya mungkin father, mother, misal berapa, dan sebagainya. Kan pasti seperti itu kan? Pasti lebih dari satu orang. Terus audiens penonton itu mesti juga lebih dari satu. Gak mungkin cuma mungkin banyak ribuan audiens dan penonton itu mesti biasanya juga banyak. Nah, jadi intinya itu disebut kata benda, tetapi isinya itu dia lebih dari satu, ya isinya kumpulan. Seperti itu maksud saya. Terus kita mesti ini tunggal semua. Itu pernah diajarkan? Oke, Pak ulangi ya. Oke, ketika kita ini membuat jamak, saya bilang tunggal jamak ya. Kalau singular itu susah ya. Oke, tunggal jamak itu ya. Tunggal berarti satu, kalau jamak berarti dia lebih dari satu, dua atau seperti ya, dan seterusnya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia misal, kan mengenal namanya dikasih ulangan. Jadi bukunya satu buku. Kalau bukunya ada banyak, selain kita pakai kata banyak, jadi buku. Kalau bahasa Inggris misal satu buku, dua buku atau buku-buku kan nggak bisa buku ya. Terus buku jatuh buku gitu kan nggak ya. Kan nggak ada meja kayak meja kayak bebel kan. Misal siswa-siswa, hai student rumah. Gak pernah kan, misalnya anak-anak high kid gak mungkin, high child gak mungkin juga kan. Nah, mesti juga dengan yang lain kan, misalnya students, books, dan sebagainya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kan gak pernah itu ya. Bahasa Inggris itu membentuk jamaknya itu di ending s atau es. Nah, kalau atau kan berarti pilihan ya kan, berarti pilihan. Kalau buku jadi books ya. Kalau tables jadi tables pakai S. Terus misal kalau kotak box, kalau kotak-kotak bukan square ya, pasti box ya, ada ya. Oke, kalau kotak itu box, kalau kotak bukan tapi ya, tapi lebihnya jumlah banyak ya. Box atau boxes. Box atau boxes. Oke, kita lihat nanti ya. Nah, jadi ya, berarti kan ini bukan prinsip suka-suka. Book itu kayaknya books deh, misal. Box itu kayaknya books pakai S deh, enggak ya. Nah, berarti intinya kalau dalam bahasa Inggris setiap perubahan apapun kata dalam bahasa Inggris, satu kata ketika dia berubah huruf, entah itu huruf vokal, o atau konsonan, atau ada tambahan apapun pada hurufnya, di ending itu ada rumus, ada aturan. Nah, jadi aturannya itu ini, jadi setiap perubahan kata saja ada aturannya, kata benda pun juga ada. Jadi kita sini. Khusus kalian tak skill ya, kalau kalian nggak tak skill ya, di buku ada. Kita ke tengah dulu. Kita ke ending kata L. Ketika kata benda, ya. Ketika itu banyak tuh yang benda yang bisa dihitung kan ya. Ketika kata benda itu endingnya SCH, or C, maka untuk jamaknya dia tambah ES. Misal satu, itu bacanya apa ya? Gas or bus? Bis? Ya, bis. Wah, bisa bis, kalau bisa bis ya. Gas ya, gas. Kalau busnya banyak maka gases. Terus ini box kotak. Kalau kotaknya banyak, kalau lebih dari satu jadi
mengandung ses. Kalau bahasa Inggris itu ada O ada E, ada O ada O. Jadi bacanya boxes bukan boxes ya. Terus misal quizzes ya dan sebagainya, nanti kalian bisa cari ya. Terus kita ke sini. Ketika formnya ketika bendanya itu aturannya F atau FE, maka F atau FE berubah jadi V, terus tambahkan ES itu jamak. Ini nggak bisa lagi. Bisa kayak tambah leaf itu daun. Kalau daun-daun maka dia jadi V tambah ES. Terus misal knife, kalau misalnya ada banyak jadi knives ya, bacanya biasa. F sama I kan hampir mirip ya bacanya. Nah, jadi misalnya mirip sambul itu segala ya. Oke, kalau sebanyak-banyak maka jadi tambah V terus tambah ES dan sebagainya. Nah, terus next kita ke sini. Nanti aku bisa tambahkan. Terus kita ke sini. Sebanyak ini loh ya. Tapi kalau ini hafal, nggak cuma kali ini pakai ini ya. Terus ketika kata benda akhirannya vokal itu A, I, U, E, O, vokal itu vokal. Terus ditambah D, maka jamaknya tambah S. Misal 2D, 1 hari, 2 hari itu days ya. Terus 1 kunci 1 key, 2 kunci itu is. Terus 1 boy. Terus kalau anak laki-lakinya ada banyak jadi boys bukan boys ya. Terus guys jadi guys itu kayak gitu. Guys itu kayak kumpulan cowok-cowok. Ini guys sebenarnya nama cowok-cowok sebenarnya. Guys. Oke, terus kita ke tengah ini. Ketika kata benda endingnya adalah konsonan plus Y, maka huruf Y dihilangkan dan berubah jadi I baru tambah ES. Maka city jadi cities ya, baby jadi babies ya, story jadi stories bukan stories ya. Kalau kalian buka sosmed kan stories ya tulisannya. Terus party jadi parties dan sebagainya. Terus kita ke sini dulu. Terus kalau kata benda akhirannya vokal plus O, maka jamaknya tambah S. Misal zoo jadi zoos. Kalau bahasa Inggris itu dari O dibaca panjang. Panjangnya berapa ketukan? Berapa harokannya? Panjang apa ya? Radio jadi radius bukan radius. Video jadi video bukan videos. Terus next kita ke tengah bawah. Ketika kata benda endingnya konsonan plus O ya, maka tambah ES ya. Misal kita akan aja ya, tomato. Tomatnya banyak jadi tomatus ya. Bacanya pun tomato ya, tomatus gitu ya, nggak usah nah. Terus potato jadi potatus. Terus piano jadi pianus, foto jadi fotos. Ini perkecualian bukan tertulis ya. Perkecualian. Terus kita ke atas. Irregular itu tidak beraturan. Bisa. Namanya juga tidak beraturan. Berarti jamaknya itu sendiri. Biasanya tidak di NIS atau ES. Berarti kuncinya di hafalan. Misal bacanya mungkin bisa sama, mungkin bisa berbeda. Mungkin cuma beda hurufnya aja, tapi mungkin bacanya sudah berbeda. Terus ini bisa bacanya apa nih? Kalau ini yang sama, bacanya sama, cuman satu kalau dia tulisannya A, dia satu orang laki-laki. Kalau banyak orang laki-laki maka dia pakai E, bacanya sama. Terus bagaimana kita tahu itu tunggal atau jamak? Kembalikan konteks. Terus ini misal child kecil, child. Nah, kalau ini children. Nah, child sama children itu bisa dibaca AI. Terus ini good. Double E dibaca I panjang. O jadi U, kalau E jadi I. A ada. Ini nggak ada bahasa Inggris ya. Hanya cuma double O sama double E. Terus ini bisa dialoganya jadi ini ya. Terus
Terus ini mouse itu mouse bukan maksudnya ya, bukan mouse perangkat ya, mouse. Kalau itu Surabaya bukan mouse tapi mice. Nah, terus person satu orang, kalau orangnya banyak nggak bisa persons, nggak bisa, tapi jadi people. Jadi kalau hai good people maka namanya hai orang-orang seperti itu. Terus ini tidak ada perubahan sama sekali, no change. Berarti antara tunggal sama dia itu intinya sama. Cuma yang membedakan apa? Jumlah bukan naiknya aja yang dibedakan, misal fisika. Ikannya banyak, fisik nggak ada ceritanya fisik. Terus bagaimana misal saya mancing ikan banyak, sudah pakai aja apa? 100 fisik sana. Nggak usah fisik, nggak ada fisik. Terus misal sheep itu domba. Kalau dombanya banyak hips nggak ada ya, tetap sheep pakai aja angka depan. Tunggu apa berapa atau apa yang ini dan sebagainya. Ini pun sama dir ya. Terus kalau perusahaan ada banyak dir pakai s seperti itu. Terus maka setelah semua ini semua akan kembali ke sini nih. Mostly ya kata benda itu jamaknya tambah s. Misal car jadi cars, book jadi books, house jadi houses, apple jadi apples. Terus misal kalau kelas classes, kalau uang kelas classrooms pakai s. Nah tadi kelas jadi classes kan karena dia ending s, bacanya s. Ada pertanyaan ini sebelum saya next? Ini kok aku nggak langsung tahu kalian. Ini tak tanya saya jawab ya. Terus ini bagaimana kalau benda itu dia sudah bentuknya koper? Koper itu ada satu model sepasang tingkatan ya. Misal trousers itu celana panjang. Kalau celana panjangnya ada banyak, ada bisa trousers. Karena dia sudah otomatis jamak. Kayak misal dress itu kacamata itu sepasang nih, maka ya glasses. Terus kalau kacamatanya banyak glasses nggak bisa dengan S ya, maaf bilang ya. Nah, sepatu shoes itu sudah model sepasang nih. Kalau misal ini ya, ini S-nya enggak. Shoe misal katakan ya. Nah, itu berarti dia satu top sepatunya itu kakinya atau kanan. Ketika dia shoes, maka dia maksudnya kiri kanan. Maka kalau kita ingin membuat bentuk banyaknya, maka tinggal pakai a pair of shoes, maka sepasang sepatu. Terus 10 pasang sepatu, maka tinggal mainkan 10 pairs of shoes dan sebagainya. Terus banyak lagi yang modelnya itu adalah kiri kanan ya, jeans, celana jeans, jeanses tidak ada jeanses. Terus apa lagi ya? Nggak banyak sih kalau ini. Sunglasses misal, ya itu tidak sama, nggak bisa sunglasses nggak bisa. Sampai sini any questions? Yes. Nanti kita bahas ini. Nanti kita akan sampai pada waktu naik ya. Nanti ada, benar, bagus kok. Kita mau pakai bundanya atau bukan sih untuk tidak akan lihat ini. Dan tak jauh nanti di slide. Nah, kita ke sini nih. Kan kalau bahasa Inggris itu kan tulisannya apa baca apa? Apakah itu bisa didetail ya? Saya bilang bisa. Pak skill ya. Nah, kalau dalam bahasa Inggris belum ya. Ketika ada kata ada u-nya, untuk bisa dibaca u, bisa dibaca a, bisa dibaca u. Misalnya. Tanpa saya harus tanya besar ya, kan itu otomatis ya, oke. Cuma tak berikan dulu aja, dia bingung ya, Pak. Kalau menyenangkan fan itu I, kalau friends maka tidak tambah S, maka dia pun rumah. Dan
Soal tadi sekarang sudah bahasa Inggris itu ada modelnya gini loh. Tulisan yang beda bacanya sama, umum. Tapi bagaimana kita tahu itu matahari atau matahari kita kembalikan konteks. Nah, terus ini gas, susun, baik, nggak ada pilih ya, baik. Terus baik ini mau beli, ini artinya baik dengan apa? Maka kembalikan konteks ya. Kalau baik diikuti alat transportasi umum, maka maksudnya dengan kereta. Maksudnya dia naik apa gitu ya? Kalau baik itu berarti membeli kata kerja. Oke, terus ini baik juga ya. Jaga maksudnya ya. Terus ini unit apa tuh? Aku ikut ya. Oke. Mau manut lagi unit kok ini umbrella gitu ya. Bukan bungal. Enggak. Bebas. Apa ada semacam apa tadi? Kalau ini bawahnya ini. Terus ini ada benar, ini jurus menggunakan ini as kita. Kalau tulisannya as itu sebagai. Kalau ini bisa kalau ini kalau baik maka artinya syuting. Aku shooting dulu maksudnya syuting gitu ya. Nah jadi kalau bahasa Inggris ketika kalian menggunakan kata es bacanya shin ya. Oh shin, esnya itu shin. Kan bacanya bukan sat tapi shan kan. Ya shin itu loh maksud saya. Kok ya langsung dipraktekin shin ya. Maksud saya itu dari memudahkan. Terus ini dulu A bisa dibaca A, bisa E agak berarti sedikit. Nah, kalau kalian menggunakan kata yang huruf keduanya A, huruf ketiga E, itu biasanya bacanya agak EI, bukan AIK. Nah, main ini bukan main nih. Ke I sedikit ya. Oke, terus ini. Ini apa? Ini ubi, bacanya bus. Ubi ini ubi ya, bus. Kalau ini nah, jadi hati bisa bus, maka maksudnya subjek ubi masa bus maka saat aku mencuci. Ini bus ya, bus ubi. Kalau ini mencuci. Where ini? Where apa bus? Ya, bus. Bunyinya sama, cuma satu agak T, satu agak D. Red sama D. Nah, terus terus nih agak terisi ya. Ini kalau itu ya, kalau ini ya, kalau ini terus mungkin bisa dibaca I, bisa dibaca AI. Terus ini batu.
ya? Sun. Sun dulu bukan soal. Mantap ya. Biasanya dibaca AI mostly ya, menurut saya nyata tidak selalu, oke. Kenapa itu baik? Kalau ini agak keisi bukan witi, mari B. Nah, tadi nah, belum dibaca panjang ya. Kalau satu kata sudah gabung-gabung. Yuk. Pakai T ya, ini food pakai T, kalau ini food pakai T. Kalau ini kalau sudah perempuan sih pakai shin. Dia menggunakan si sama si tadi dia berubah kalau si ke si. Terus ini berarti ini juga sama. Nah ya. Oke, terus ini. Dia banyak melihat, cuman nanti kita akan melihat si misal aku biasa menggunakan ini hampir mirip. Ya dia bunyinya kayak sama anak sama ada hari ini. Oke. Bumi itu kor, ya. Sama ini sama. Kembalikan konteks ya. Ini makan. Timur itu is. Kalau ini is, agak ke bisa she is, bukan she is. Baca she is, apa ya? She is, he okay. She is, he is.
Kita ke kualitas. Kayak tadi teman kalian tadi tanya, bagaimana kalau saya ingin menanyakan jumlah benda yang bisa diterima? Jawabannya quantifiers. Itu pernah disebut many much. Oh, kalau cuma aku tahu jawabannya. Kita ke sini. Aku langsung dibuka itu ya, terus sekarang ya. Kalau kecepatan kalian foto aja baru sekarang soal. Tapi bilang ini. Kalau berarti saya sebenarnya agak cepat soalnya. Many dan much bisa. Kalau tadi kan angkanya jelas nih, ada 1, 2, 3, kok pakai angka 2 sampai 100, 100, ini kan angkanya jelas nih. Cuma bagaimana kalau kita ingin menyebutkan jumlah yang nggak pasti, banyak itu sih. Misal, ya, banyak itu seberapa sih? Sedikit itu sedikit ini maksudnya sepiro. Misalnya, beberapa ini piro tidak jelas nih. Nah, bagaimana kita menggunakan jumlah yang tidak jelas kayak gini untuk benda yang mungkin bisa dihitung dan didana. Many digunakan untuk benda yang bisa dihitung. Misal, many friends, many books, many movies, many students, many yang lagi ya, many days, many tables, dan many places. Nah, many nanti diikuti untuk terminal yang jamak, kan nanti semua juga akan jamak. Many cats kan tadi ya, jadi cats, many books, many friends. Kalau banyak kotak, many boxes. Maka kalau dalam bahasa Inggris ketika many ini sudah jamak, maka benda yang diikuti juga ikut jamak. Itu nama paralel. Jadi jamak dan jamak. Many book nggak bisa. Many banyak book satu, maka mesti ada yang salah. Maka many books. Banyak tempat. Many friends. Many friends jamak. Friends itu jamak. Many friends nggak bisa. Many friends. Banyak siswa, maka many students. Banyak bunga, many flowers. Nah, seperti itu. Jadi jamak. Many banyak film, maka many movies. Banyak orang. Many people bisa. People kok sudah mewakili ya. Terus sedangkan mas untuk benda yang nggak bisa dihitung kayak tadi ya. Misal banyak air, much water. Banyak waktu, much time. Tapi boleh much time aku banyak waktu buat tamu misalnya. Much sugar in my tea, banyak gula di tehku. Terus apa ya? Much salt in my soup, banyak garam di supu. Nah, jadi many bisa dihitung, much tidak bisa dihitung ya. Cuma kan kalau untuk angka-angka ini hanya SES kan, maka cukup yang disamakan dengan much. Sementara kan angka-angka harus tambah S. Kalau banyak ikan, many fish bisa, many fish ya, many fish, bukan many fishes. Nah, seperti itu. Terus apa lagi ya? Terus ketika ingin menanyakan tadi berapa banyak, sama ketika ini digunakan berapa banyak untuk benda yang bisa dihitung. How many books do you have? Maka jawabannya harus angka. Misal berapa, jenis berapa ya. Terus kalau rumah digunakan untuk berapa banyak untuk benda yang nggak bisa dihitung. Misal rumah sudah isi mandi berapa banyak gula sih juga itu. Berapa banyak garam sih di makanan misal. Berapa banyak uang sih yang kamu miliki. Berapa banyak waktu sih yang diberikan buat aku misalnya, misal seperti itu. Jadi pembeli untuk benda yang bisa dihitung, kalau rumah tidak bisa dihitung. Kalau kamu konsep bisa dihitung apa enggak? Kalau kamu soalnya
kita coba soal. Sebentar ya. Oke. Oke, nomor 1-an. Mas, 2. Nah, jadi kalau soal kayak gini fokusnya benar. Jangan fokus nantikan, swear ya. Jadi fokusnya apa? Many or not. Jadi fokus itu bendanya, nggak usah pakai dibaca pertama swear ya. Maka fokus benda setelahnya. Oke, 3. Oke, 4. 5. Pengalaman bisa itu nggak? 6. 7. 8. 9. 10. Satu. Medi 2. 3. Medi 4. 5. 6. Oke, Medi restoran kan punya restorannya 7. 8. Water awalnya masih kira-kira dari 6 lalunya. Oke, 9. 4 ya, 10. Nah, seperti itu ya. Terus kita gini, pernah dengar kata several? Nah, some dan several artinya juga beberapa ya. Some itu lebih luas ya. Some bukan suwe, bukan some. Some ya. Some itu luas untuk benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Jadi dia luas gitu ya. Misal, I need some water, I need some food, I need some money, I need some books, I buy some dresses dan sebagainya. Jadi some itu luas ya. Baik benda yang bisa dihitung apa enggak. Kalau several dia terbatas counted saja. Mungkin kalian sering mendengar kata several mungkin di film-film, di lirik atau dibaca apapun. Several itu artinya beberapa untuk benda yang bisa dihitung. Saya bisa membaca several dengan pisau sebenarnya. Kalau tukang label, pisau ada several minutes ya, several days, several friends. Nah, bisa. Jadi intinya bendanya hanya untuk kaum label saja. Hanya untuk tambahan. Itu kalau banyak dan muncul berapa. Oke, terus ini some dan any. Pernah dengar kata any? Nah, some digunakan untuk kalimat yang positif ya. Misal kalian menemukan kata some dan any misal. Some digunakan untuk kalimat yang positif. Baik itu benda yang bisa dihitung apa tidak. I have some books, I have some cookies, I have some friends in my classroom for example. Kalau any digunakan hanya untuk negatif sama antara. Misal I don't have any food, I don't have any money, I don't have any time. Atau ketika itu ditanya, do you have any questions? Mesti pakai any apa? Do you have some questions? Mesti do you have any questions? Any questions? Mesti kalau di bahasa Inggris kayak gitu. Atau pertanyaan mesti pakai any questions karena untuk negatif. Terus bawahnya ini ya. Apakah ada tempat di kelas? Terus silakan kalau sebelumnya, kalau misalnya dia very present, kalau yes, I do. Nah, kalau no I do not. Kalau dalam bahasa Inggris itu yes no question itu tergantung depannya sendiri. Kalau depannya do maka jawaban kamu juga do you maka yes I do, no I do not. Kalau pertanyaannya ada maka yes there are, no there are not. Jadi kamu jawab yes no dalam bahasa Inggris tergantung depannya. Kalau bahasa Inggris sama
nggak seperti itu kan. Nah, cuma kalau bahasa Inggris itu harus menyesuaikan dengan ini depannya apa. Nanti jawabannya akan begitu. Kita soal. Oke, nomor 1. Some or any. Some itu positif, any itu negatif dan negatif. Nomor 1. Some 2. Any 3. Some 4. Any 5. Some 6. Any 7. 8. Ini udah pertanyaan. Bu Eni itu benar bisa dihitung apa enggak? Dan jadi pertanyaan. Terus, oke, jelas. Aku nggak punya pertanyaan tapi ini. Yang terakhir, sedikit itu kita pakai ini. Sedikit kan juga nggak jelas nih ya. View itu sama, liter itu sama, tergantung pakai di soal ya. Kalau view itu sih dari liter, kalau view ini mesti liter, tapi intinya sama. Oke, view untuk benda sedikit bisa dihitung. View bisa dihitung. View friends, view books ya, view text ya, view apples, view students dan sebagainya. Kalau itu sedikit untuk benda yang tidak bisa dihitung. Nah, I need a little sugar, aku butuh sedikit gula aja. I need a little time, aku butuh waktunya dikit aja, bentaran aja maksudnya. Jadi view bisa dihitung, cerita tidak bisa dihitung. Coba masih enggak? 1. View aja ya, view atau aja di belakang. Oke, 1, 2, 3. Bisa dihitung nggak kan? Bisa. Terus 4. Chapters itu berapa? Itu, review 5. Little, haluan, kan? 7. Kalau ini ada spesifik lagi. Review. Nah, 8. Kemudian bisa dihitung, bisa dijelaskan ya. Kita kan sedikit di depan di Indo. Nah, ada lebih spesifik lagi. Nah, pada kemungkinannya dia bisa dihitung, bisa diceritakan ya. Terus 9. View 10. Ini sudah pernah diterangkan. Samaan harusnya masuk ke terbatas terus kalian karena yang hubungan benda ya. Bagaimana kalau kita ingin menyebutkan jumlah yang tunggal selain pakai kata 1. Misal aku punya 1 buku, kan nggak selalu I have 1 buku, nggak selalu pakai 1 kan, tetapi mungkin I have a book. Nah, I have 1 friend, mungkin I have a friend dan sebagainya. Nah, yang bukan A samaan ya, samaan pilihan. Kalau ini ya misal, kalau ini bisa tapi kita belum berakhir langsung sudah selesai lagi. Takutnya nanti salah ya, samaan. Ketika merujuk kepada benda maka sebuah atau suatu. Kalau merujuk kepada orang berarti kalau berarti ekor. Nah, seperti itu. Bagaimana kalau kita ingin menyebutkan jumlah sebuah suatu atau seekor ya, tanpa kita menyebutkan kata 1 ya, dengan kata lain itu digunakan untuk kata benda tunggal ya, yang dimulai dengan huruf konsonan, bunyi juga konsonan. A boy, ada kata B, a boy, a car, a bike, a table. Terus misal a student, a teacher,
Nah, sebuah meja table. Nah, kalau an itu digunakan untuk kata benda-benda yang dimulai dengan huruf vokal a, i, o, e, o, tapi bunyinya juga vokal, bunyinya juga a, i, o, e, o. Misal an apple, an umbrella, an ant. Nah, ini juga bentuknya sama n ya. Cuman kembali konteksnya an orange. Jadi pakai inaan, tulisannya vokal, bunyinya juga vokal. Jadi alternatif selain pakai kata buan ya. Terus selain kata kiri. Cuma ada perkecualian artikel o yang diawali huruf vokal tapi bunyinya konsonan. Apakah ada tulisannya ya hurufnya atau kata huruf pada katanya itu vokal tetapi bunyinya konsonan. Misal kata u kan bisa dibaca ini tadi, misal bacanya kan unit motorcycle, bukan unit tapi unit. Di sini di sini dibaca y, maka dia diibaratkan konsonan. Misal sebuah seragam sekolah maka uniform school, sebuah universitas maka university, bukan university. Sebuah unit mobil, unit of car. Seperti itu, sama misalnya seperti itu. Jadi intinya tadi ya touch, maka Mary bisa dihitung, Mas tidak bisa dihitung. Sama halnya ketika kalian minum kabar film perasaan. Ketika ucapan terima kasih kan, thank you so much. Ada thank you so many. I love you so much. Ada I love you so many. Karena perasaan kan nggak bisa dihitung nih. Terus kalau yang bilang I love you so much, kalian percaya nggak? Enggak. Nggak bisa dihitung ya. Aku bertakon ya, I love you so much. Percaya nggak? Oke, nah seperti itu ya. Aku biasa tulis meeting itu saya ingin kalimat for your attention. See you next week. We will discuss pronoun and setelah Assalamualaikum warahmatullahi Oh ya, maaf sampai akuntansi ya. Ini akhir. Akuntansi yang akhir. 002 005 007 029 031 035 040 041 042 yang PA ya 001 002 005 007 008 009 BP 001 002 004 sudah ya SAB oh ya SAB Oke, yang SM, oke, 001
044 055 015.